Masih di awal Ramadan 2020, halo semua, gimana puasanya? Semoga semua lancar, selamat stay at home semua. Nama gue Dimas, balik lagi di Insight with Dimas Prakoso. Oh ya, seperti judulnya, ini kan kita lagi Ramadan juga. Kita lagi di tengah-tengah puasa juga. Terus situasinya beda, ya memang benar gue gak perlu ngulangin lagi karena memang kondisinya beda banget dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan gue jadi keinget satu hal sih kalau puasa kayak gini, dan sepertinya ini cocok untuk gue ceritain ke kalian ya, gimana pengalaman gue waktu itu puasa di negara orang. Wah, ini dia nih. Jadi memang kalau kita biasanya puasa di negara sendiri ya vibes-nya jelas gitu aja ya, kita bisa ngerasain setiap harinya, gimana kita bisa excited untuk kita cepat-cepat keluar dari kantor di sore hari, keluar bareng sama teman-teman, sama keluarga, terus kita ngerasain kehektikan untuk ngebooking tempat makan, untuk sekedar kita buka puasa bersama, baik sama teman, sama sahabat. Bahkan kalau kita lihat di schedule tuh dalam 1 bulan bisa aja nih, mulai dari temen TK, SD, SMP, SMA, kuliah, master, mungkin temen kerjaan, kantor pertama, kedua, ketiga, temen ngejob, wah banyak banget tuh. Itu di tahun-tahun kemarin. Jadi gimana Ramadan ini benar-benar bisa bikin hidup banget gitu. Dan saat kita menghabiskan puasa atau Ramadan di negeri sendiri, kita udah kenal orang-orangnya. Hampir semua orang, ya semua sih ya sebenarnya. Semua orang lagi menjalankan puasa juga sebenarnya. Walaupun mungkin ada beberapa yang tidak, dan buat gue itu gak masalah. Tapi ketika kita ada di negara orang, situasinya berbeda, kakak. Kita ada di negara orang di mana itu adalah negara mayoritas Islam, masih oke lah. Suasananya bisa kena banget gitu. Tapi kalau kita ada di sebuah negara nih, kemudian di negara itu bukan mayoritas Islam, ini tantangan banget nih. Tantangan agar kita tetap bisa menjalankan ibadah. Dan sepertinya gue tertarik untuk cerita dan juga nge-share pengalaman gue gimana sih rasanya puasa ada di negara orang. Apalagi puasanya tuh panjang banget, salah satu yang terpanjang di dunia kalau waktu itu, kalau gue gak salah inget sih ya. Jadi ini terjadi sekitar tahun berapa tuh, 2018 lalu. Jadi di 2018 tuh gue dapet macam short course gitu, dikasih sama kantor sih. Jadi dikirimkan sama kantor ke luar negeri untuk short course. Short course-nya apa, terus apa aja yang gue pelajarin, ntar deh gue ceritain di podcast yang lain. Yang pasti gue di sana belajar banget tentang yang namanya media. Gue balik lagi ke tadi, kalau tadi gue bilang ada sesuatu hal yang bikin kita pengen ini ya, beruntung karena apa, nggak semua orang tuh ngalami situasi di mana kita bisa menghabiskan Ramadan itu di negara orang. Walaupun memang ada anak-anak Indonesia seperti mereka para penerima beasiswa untuk master, penerima beasiswa untuk doktoral, postdoc, yang ada di negara orang, pasti mau nggak mau mereka akan menghabiskan masa Ramadan di negara orang juga. Apalagi kalau misal jadwal kuliahnya itu maksudnya jadwal Ramadannya itu motong jadwal kuliah. Gimana sih? Pokoknya gitu deh. Pokoknya lu di situ masih harus kuliah, lu di situ juga ngadepin yang namanya Ramadan. Dimana tempat lu kerja, tempat lu kuliah itu nggak ada nggak ada ketentuan meliburkan lu yang lagi puasa gitu ya. Lu puasa aja, lu ibadah aja, tapi lu juga harus tetap kuliah kayak gitu. Pasti mereka yang lagi belajar di luar negeri juga ngalamin sih.
Pengalaman gue waktu short course itu gue ke salah satu negara 4 musim, masih di Asia juga. Terus yang pasti di sana itu gue short course nggak sendiri. Gue sama 50 orang peserta lainnya. Tapi 50 orang peserta lainnya ini berasal dari negara-negara lain. Gue berasal dari Indonesia dan satu-satunya orang Indonesia yang ada di short course tersebut. Nah, teman-teman gue tuh mayoritas dari negara-negara di luar Indonesia. Bahkan bisa dibilang kalau kita lihat peta Asia Tenggara nih, yang dari Asia Tenggara itu cuma dari 2 negara. Gue sendiri, 1 orang, dan juga dari Laos. Dari Laos, which is mereka adalah non-muslim juga sih. Jadi buat mereka yang nggak ngaruh juga lo mau Ramadan kayak mau apa kayak nggak ada jelunturungannya juga sebenarnya. Terus kalau di Asia ada lagi tambahan dari Palestine, kemudian tambahan lagi dari Yordania, sama mana lagi ya? Iya itu ya. Untuk yang dari Asia itu dari Palestina sama dari Jordan. Terus kalau yang negara muslimnya lagi ya dari Afrika itu kayaknya ada Zambia, Zanzibar, itu Nigeria. Kebetulan yang Nigeria tuh semuanya muslim sih. Terus ada beberapa lagi. Terus sisanya adalah dari negara-negara yang mereka mayoritas penduduknya adalah non-muslim. Sorry, kesenggol. Negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah non-muslim seperti dari Jamaika, kemudian dari Suriname, terus ada juga dari teman-teman di Albania, ada dari Turki, ada dari negara-negara Afrika lain kayak Ethiopia, Sudan, kayak gitu. Banyak sih. Dan kebayang nggak sih itu 17 negara, 50 orang ngumpul jadi satu, tumplek-blek jadi satu di sana sambil kita menjalankan puasa Ramadan. Mungkin kalau puasa Ramadannya itu adalah durasinya sama, kurang lebih sama seperti di Indonesia, ini nggak akan jadi masalah gitu kan. Nah, pengalaman puasa Ramadan pertama yang gue alami di luar negeri itu adalah salah satu puasa Ramadan yang paling ekstrim di dunia gitu. Jadi kalau biasanya puasa Ramadan tuh ya sekitar 9 jam lah ya, 9-10 jam. Kalau kita biasanya di Indonesia berapa sih? Imsak sekitar jam 4 ya, jam 4. Mungkin kalau di Jakarta beda ya. Jadi kalau di daerah seperti di Jawa Timur tuh sekitar jam 4. Jam 4:30 lah. Jam 4, 12, ya 13-an lah ya, 13-14 jam lah ya paling nggak normal. Dan itu gue harus puasa selama 17 jam 20 menit kalau gue nggak salah. Kalau nggak salah pada 2018 itu di China itu kurang lebih durasi puasanya itu sama kayak di Kanada ya. Nah itu di Beijing tuh, di Beijing hampir sama kayak di Kanada. Pada saat gue bergeser ke kota yang lain, di mana kota itu ada di sangat di utara, itu gue ngalami puasa sampai 18 jam gitu. Jadi sepanjang itu, gue masih inget banget waktu itu gue sahur, itu puasa pertama. Hari pertama puasa, hari pertama Ramadan, itu gue sahur jam 1:30 pagi. Sahurnya 1:30 pagi, itu baru dibangunin tuh sama teman-teman. Terus habis itu azan subuhnya di sana nggak ada azan sih, tapi kita punya jadwal gitu. Subuhnya itu jam 2:30 pagi. Terus kalau di kota yang gue bilang di utara itu, karena gue mengawali puasanya di utara itu adalah kota Gurun ya.
Di utara itu, kalau gue nggak salah inget, kita baru buka puasa itu 8:30 malam. Silahkan Anda bayangkan sendiri, ya. 8:30 malam itu kita baru buka puasa. 9:30 malam itu baru tarawih dong. 9:30 malam tarawih, kelar tarawih itu jam 11 malam. Terus balik hotel. Kebetulan itu kalau yang tarawih kebetulan itu gue dengar dari temen-temen sih. Gue waktu itu udah tepar, udah nggak sanggup lagi untuk berangkat. Jadi makanya gue di hotel aja. Teman-teman balik tarawih itu jam 11 malam. Jam 1 pagi itu udah ada yang bangun. Udah mulai untuk ngetokin. Pintu gue diketok tuh 1:30. 1:30 pagi itu diketok terus. Gonta-ganti orangnya yang ngetok itu sampai sekitar jam 2. Gue jam 2 kurang seperempat gue baru turun untuk kita sahur. Dan buka puasanya itu setengah 9 malam. Setengah 9 malam kita baru buka puasa. Betapa pendeknya waktu kita untuk malam hari, menghabiskan malam. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena gue berangkat ke sana itu at the end of spring. Jadi gue berangkat ke sana itu di akhir musim semi. Dan puasanya itu di awal musim panas. Kebayang nggak sih itu di awal musim panas aja udah 17 jam gitu kan? Gue nggak, dan enaknya satu waktu itu masih di awal musim panas karena masih agak adem, udaranya tuh masih ada adem-ademnya. Gue nggak kebayang kalau itu ada di puncak musim panas gitu kan. Gimana tuh rasanya? Karena waktu gue ninggalin kota itu, waktu gue ninggalin Beijing untuk balik lagi ke Indonesia, itu udah setengah Ramadan gitu kan. Nah, di episode-episode berikutnya nanti gue akan terusin lagi untuk cerita tentang apa aja pengalaman-pengalaman gue selama puasa pertama di luar negeri dan pelajaran-pelajaran apa aja sih yang gue dapetin dari sana. Dan yang pasti apa yang ada di Anchor gue, jadi podcast gue yang ada di Anchor, dalam waktu dekat akan gue lakukan migrasi. Jadi akan gue download semua, kemudian gue lakuin proses editing untuk nanti masuk ke YouTube-nya Ruang Integrasi. Oke, akhirnya gue Dimas Prakoso. Ikuti terus Insight with Dimas Prakoso, dan tentunya di Ruang Integrasi nanti gue nggak akan cuman bikin buat insight aja. Ada banyak banget materi-materi yang udah kita siapin. Dan gue nggak akan sendiri karena gue juga dibantu oleh tim-timnya Integrasi maupun DPCOM. Apa sih integrasi, apa sih DPCOM? Ikutin aja flow-nya hanya di akun YouTube kita di Ruang Integrasi. Selamat berpuasa, semoga lancar sampai hari kemenangan. Stay at home, jangan mudik.